Oke JBL, kita balik lagi. Kali ini kita juga akan ngebahas Sobat Weekend kita. Ada Bakri yang akhirnya udah final keempat ini berarti. Dan kemarin bisa dibilang juga penampilannya bisa diapresiasi lah ya. Iya dong, bagus. Iya kan? Mainnya Bagus kan? Terutama saya kedua ketiga. Kalau lihat dari grafiknya ya, justru yang digadang-gadang, wah ada Fajri segala macam, justru ini nih yang meroket nih Ci. Kalau Ci Yuni sendiri melihatnya tuh seperti apa, kok tiba-tiba Bagas Fikri yang nggak diunggulkan, justru ini nih jadi Sobat Weekend terus nih. Kalau lihat gelar juara emang belum, tapi ngelihat dia sewaras ini itu maksudku tuh it's very good start ya, karena menurutku tuh final kali ini mainnya lebih baik daripada Betul, final setuju. minggu lalu. Itu kalau final minggu lalu tuh dia nggak keluar semua permainannya. Kalau ini tuh keluar permainannya dan rame sebenarnya. Maksudnya ada chance dia untuk menang. Artinya gini loh, secara permainan normal. Itu yang kita tunggu. Karena partai final buat Bakri ini kayaknya masih agak sedikit gak gampang gitu. Tapi kemarin dia bisa ngelewati dengan bermain lepas, itu udah progres. Dan aku berharap bisa 2 minggu konsisten sih, luar biasa. Gak gampang loh, 7,5 2 kali tuh bisa final, sangat bagus. Belum luck. Iya, berharap Bagasnya bisa lebih pede, terutama Bagasnya. Fikri sih bawaan lahirnya udah lumayan lah gitu, mainnya udah oke gitu ya. Smashnya juga tambah kenceng, aku lihat tambah bagus gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa terus konsisten, karena emang harus gantian. Apapun itu, siapapun skuadnya, ganda putra harus gantian untuk ada podium terus, bagaimanapun caranya, iya kan? Dan kebetulan nih ada beberapa pasang, mudah-mudahan ada yang inilah bergantian untuk bisa konsisten, gitu sih. Soalnya Fikri bapaknya pemain juga. Ya kan kemarin dikalungin. Iya. Yang ngulungin anaknya bapaknya juara. Tapi kalau lihat dari lawannya mereka nih, si Asli. pasangan Denmark ini, kayaknya tuh ngeri. semakin lama semakin jadi nggak sih? Iya, padahal dulu kalau Sempat nggak turun. salah, iya turun, dan kalau menghadapi ganda Indonesia ya agak ini ya Kesulitan gitu. kesulitan gitu. Nah sekarang kok jadi kita deg-degan nih kalau lawannya Denmark gitu, malah jadi semakin deg-degan. Tapi kalau misalnya dari permainan sendiri, sebenarnya unggulnya itu apa sih, Le? Kalau dari Bagas sama Fikri? Kalau Bagas Fikri ya pasti kan satu playmaker, satu belakang. Tapi kalau kemarin lihat di final, saya pertama tuh temponya Bagas terlalu ngikutin. Jadi kan si Asrep sama Skarum ini dia pancing aja dulu, dipancing mainnya satu dulu, terus dibatesin baru di counter, Setelah saya kedua, temponya cepet tuh Bagas Fikri, 21-10 menangnya. Ya jauh. Iya, Iya, karena iya. Bagas Fikri aja nggak mau kepancing, jadi langsung di follow up, pukulannya di follow up gitu. Jadi nggak kepancing main satu-satu. Saya ketiga itu sayangnya startnya agak lambat. Telat dikit. Iya, 11-6, 5 poin itu sayang sebenarnya. Padahal abis itu dia baru mau ngejar lagi, tapi udah kejar terlalu jauh. Iya. Poinnya terlalu jauh. Sebenarnya pola mainnya udah dapat, dia mau main nolo pendek terus langsung di counter, masuk. Fikrinya langsung masuk kayak game mix lah, kayak kita latihan game mix. Dia posisi pengen Iya. depan belakang. Walaupun gitu. Bagas yang ngeblok, Fikrinya yang masuk langsung itu kan kemarin. Tapi ya ini pemain senior juga, lebih pengalaman, dan tipikal pemain Eropa kan dia apalan ya. Ya. Dia udah tahu dia pukul ke sini, dia jaga yang ke sini, langsung rotasi gitu. Jadi sayangnya nyaman starting di set ketiga agak sedikit lambat aja. Kalau mungkin poinnya mepet-mepet itu bisa menang, ada Iya. chance menang. Akhir game udah bagus ya. Iya, Udah terakhir dapat bagus gitu. gitu. Tapi ya karena final juga, mental juga berpengaruh gitu. Denmark main di Eropa makin jadi juga, tapi nggak kali ini nggak provokatif sih. Iya. Pertama itu lempeng-lempeng aja. Kalem ya. Mungkin kalau kata netizen, mereka tuh kalem karena lawannya juga Bagas Fikri yang katanya nih mirip-mirip sama tipenya The Daddies, cara mainnya, kalemnya. Setuju nggak Bang? Sama itu? minta maaf mulu ya. Iya, maksudnya itu Oh, berarti dia mengusung yang The sopan Daddies. ya, Sopan, kalau yang ini terlalu pasangan sopan. nih kita tuh. Gak enak dia mau, aduh nggak dilawan juga kayaknya gitu. Ya udahlah. Maksudnya kalau yang lebih provokatif sebenarnya kayak Minions gitu ya dulu. Emang sempat saywar kan Iya. dulu kan. Kalau yang ini Ini juga kemarin kalau nggak salah kemarin mereka lawan Fajri juga kan. Heeh, dan kayak ya lancar-lancar aja sih emang ya, dan nggak tahu juga, mungkin memang udah bukan semakin dewasa lagi, udah bawa bapak, semakin bapak-bapak kali ya mereka ya gitu. Dan apa ya, pasangan Denmark ini sekarang wah jadi salah satu pasangan yang Dia 5 gelar tahun ini. dikhawatirkan. iya loh, dia 5 kali juara loh. Ya Nggak dia ada- belajar berarti Mbak, waktu dia turun itu dia belajar.
Berarti mungkin maksud lu pasangan kita yang turun itu tidak belajar atau gimana, Le? Ya buktinya Masih di bawah gitu. iya, ya buktinya masih kalah gitu. Tapi kan kalau lawan ganda putra kan 50-50 lah. Ya dia kalau si Asrop itu kan sempet turun banget. Ya Bagas Fikri juga belajar tahun lalu setelah juara All England langsung bisa kalah babak pertama. Yeah. Lawan siapa aja bisa kalah gitu. Ya mungkin karena pressure juga, dia punya predikat juara All England, tapi sekarang dengan yang udah mulai naik lagi juara finalis di Thailand, di Orleans, di Denmark sama di French ini, ya semoga sekarang udah rankingnya juga udah di top 10. Top 10. Ya mudah-mudahan bisa stabil lah gitu, karena ini kan pasangan muda tuh biasanya ada pressure juga nggak gampang buat ngatasin. Iya. Nah, kalau kita ngomongin mental, mau nanya ke Ciunin, kalau kita ngomongin mental, ngebahas tentang Bagas Fikri yang katanya kan setelah All England terus dia turun tuh karena mungkin ekspektasi, beban segala macam dia belum bisa handle lah, kaget gitu. Nah, sekarang kan kalau kita lihat justru di saat ekspektasi orang turun, dia baru mulai bisa naik nih, Ci. Nah, apa yang terjadi sekarang sama Fajar sama Rian? Katanya kan kalau kemarin bebannya karena ranking 1 ya Mbak Wit ya. Nah, kalau sekarang kan sebenarnya dia udah turun tuh. Tapi kok dia belum bisa keluar dari tekanan itu ya, Ci? Iya, dan kalau aku ngelihat Astrup sama Rasmussen tuh ada bedanya dikit ya. Aku ngelihatnya tuh dulu mereka lagi cari cara biar mereka tuh dapat pace. Sekarang tuh udah dapat pace sejak mereka tuh runner up kejuaraan dunia ke sini. Oh, itu udah dapat langsung. Nah, dan mereka udah tahu kalau cara main kayak gini, ngatasin emosi, gua harus kayak gini. Udah dapat di sini, ngapain lagi dia rubah-rubah. Menurutku gitu ya. Jadi menurutku bukan karena lawannya siapa, tapi karena dia ngerti udah cara handle mereka berdua mesti gimana. Dan semakin kesini makin mateng loh, makin tenang, makin mateng, makin bagus. Rotasinya juga makin bagus, nggak emosi di antara kedua pemain ini bahaya. Jarang loh pemain Eropa bisa nyodok ya ke pertarungan Asia gitu kan. Ini siapa, Bu ya? Bu Mogensen. Ya. Tapi padahal secara power juga nggak kenceng-kenceng banget. Asrup sama Skarup itu, tapi ya dia tahan, mau tahan. Ya sama rotasinya dia udah bener, pace-nya juga udah dapat. Secara tempo mungkin kalau mau lawan yang Asia muda-muda mau cepet banget nggak bisa. Ya dia buangannya jauh lebih bagus sekarang. Iya benar. Serve terima serve-nya juga oke loh. Nah, kalau Fajarian, nah ini lain lagi ya. Saya juga bingung tuh lihat kemarin pertandingan tuh, ya memang ada faktor non teknis ya. Kena fault 2 kali, terus kena insiden di poin berapa 7 kalau nggak salah tuh yang Koar sampai masuk lapangan. Tuh nggak ngerti juga salahnya di mana. Kayaknya sih nggak kena fault juga gitu ya. Terus kayaknya yang teriak juga bukan service judge-nya, apa itu touch, tapi enggak juga gitu Penonton. Oh, masa penonton itu yang teriak? Ya mungkin penonton yang teriak gitu. Ya itu nggak jelas tuh. Cuma harusnya hal-hal gitu tidak mengganggu lah ya, karena Fajarian udah pernah jadi nomor 1 dan cukup konsisten sebetulnya. Jadi saya ngelihatnya faktornya memang lebih ke banyak mereka sendiri berdua ya. Kayaknya tuh apa sih nggak dapet PD-nya lagi. Itu sama seperti sebelum mereka juara Swiss. Ya kan diancam sekali juara Swiss udah tuh gitu, cedera nih dua-duanya, terus hilang nih sekarang nih. Nah memang kalau udah hilang mau balik lagi nggak gampang. PR-nya berarti balikinnya lagi itu ya. Iya deh, saya lihatnya sih di situ. Tapi kan kalau kita lihat ya, Mbak Wit nih, kalau kita lihat kan si Fajri lagi dia kan harusnya di paling atas nih. Dan dia lagi dikejar nih, mau bawahnya banyak banget nih pasangan-pasangan kita sendiri sebenarnya ya, di luar pasangan yang lain. Nah, apa nih yang harus dilakukan sama mereka supaya mereka tetap ada di posisi itu? Posisi sebagai ganda putra yang paling top Iya Indonesia ya, dong. maksudnya ya. Kalau misalnya kita lihat yang sebelum mereka Swiss yang beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu, itu kan memang ada ultimatum waktu itu dari Koheri bahwa kalau misalnya ini nggak oke, akan digantiin lah sama junior-juniornya. Dan kalau kita lihat nih di bawah nih juga udah mulai berebutan nih antara Bakri sama Dedis kan, 9-10 gitu. Leo, dan diharapkan ya semoga persaingan dari internal ini aja juga bisa bikin mereka tambah semangat lah. Oke, bangun nih, harus bangun gitu loh, jangan kayak gini terus gitu kan. Karena kalau bertahan merasa gue sekarang yang paling tinggi nih rankingnya, ya di safe zone, di zona nyaman kayak gitu kan akan jelek juga buat mereka gitu. Jadi maksudnya internally kalau misalnya kita lihat yang tahun lalu itu ngaruh buat mereka bisa bangkit. Kalau enggak gue degra nih, karena yang bawah-bawah gue udah mulai naik-naik lagi gitu. Mudah-mudahan dari situ sih. Dan ya pastinya ini adalah kata-kata yang
kayaknya dibenci sama netizen ya, tapi ya udah emang evaluasi gitu. Mau gimana? Iya, evaluasi betul. Evaluasi Evaluasi nggak mereka. cuman itu, latihannya juga mungkin juga perlu evaluasi. Indonesia terkenal sama bola depan, net gitu. Ya itunya tetap dipertahankan tapi harus ditambah dengan kemarin kan kita sempat nggak ada gelar berapa turnamen tuh 10. Iya, 10 walaupun turnamen. udah ngirimin full ya. Iya. Ya. Ya berarti kan bukan apa ya ngomongnya, berarti ada yang kurang dengan yang lain udah lebih bersiap gitu. Kita program latihannya sih menurutku emang Indonesia salah satu yang bagus, tapi dengan tipikal shuttlecock yang sekarang, dengan ada gak banyak angin di sekarang di semua lebih stabil stadion. ya. Lebih stabil. Nah, jadi latihannya mungkin bisa ditambah dengan ya keunggulannya tetap dipertajam, tapi yang lain-lainnya juga harus ditingkatin. Kuatin. Gitu. Iya. Oh. Nah, kalau lihat peta persaingan sekarang nih ya untuk ganda putra, kayaknya tuh kan gonta-ganti ya. Iya. Yang juara kan bisa gonta-ganti. Kalau dulu kan maksudnya bisa diprediksi ini finalnya sama ini gitu. Nah, kalau lihat peta sekarang, Ci, itu kayak gimana sih peta ganda putranya sendiri loh? Ruwet ya. Abu-abu. Abu-abu. Iya kan, karena Nggak bisa kayaknya ditebak ini, ya. Ini yang juara, ini juara gitu kan. Iya, dan aku ngelihatnya justru kan, misalnya Indonesia aja, Bakri tuh menurutku hitungannya yang mungkin agak susah nih, catch up nih. Jadi dia ngebut nih sekarang, iya kan, maksudnya Iya, bisa benar, begitu kan. gaspol. Tapi memang kok aku melihat pada akhirnya kalau rally point itu ujiannya bukan waktu mengejar sih, tapi waktu lu di atas. Ini udah kelihatan nih yang di atas nih kok jadi lama-lama Iya. Iya, mungkin dia takut, mungkin dia beban, mainnya nggak keluar. Nah ini kan ya ampun susah banget ya, apalagi double tuh cepet banget ya, cepet terus harus fokus gitu kan, hilang tuh bisa hilangnya banyak banget dalam waktu yang singkat gitu ya, dan berubah main tuh kalau nggak enak kan ya juga nggak segampang itu Dep. Jadi gua ngelihatnya justru oke, ini yang paling hebat yang bisa mempertahankan ininya nih performa dan rankingnya. Hampir semua susah loh. Iya. Naik turun, Hoki pun naik turun. turun, yang India Wengkeng. aja Iya, tuh iya, yang iya. kayaknya mantap begitu tuh. Cuman Sama Dedis kalah loh. Sama Dedis Langsung sungkem ya. tahta ranking satunya langsung turun. Langsung ganti 2 sama minggu doang. China. China. Wengkeng. Iya, memang. Jadi pergerakannya tuh untuk ranking aja naik turun cepet banget ya. Iya paling 2 minggu. Sekarang hoki turun, udah nggak maksudnya cepet bisa kalah juga di babak pertama. Iya. Yang Wengkeng 2 turnamen ini babak pertama, babak kedua. Kalau sama loh. Denmark ya? Iya, sama Denmark yang Sogard itu kan, Iya, bukan Astrup ini. Jadi ganda putra emang sangat kompetitif. Jadi siapa yang siap di turnamen itu, siap mental, fisik, semua dia bisa juara. Belum ada tuh yang kayak Minions Dedisnya tuh belum ada. Hmm. Masih. Berarti kita Gonta-ganti. masih mencari yang seperti itu ya, Ci. Heeh. Karena Jadi kalau peluang dulu- juga loh sebenarnya. Iya. Tetap Karena ada kita peluang. banyak loh Tep. Iya, kita ada 5 pasang, 5, 6. 6 pasang justru ya. Malaysia juga. Cina sekarang He Jiting ganti partner loh. Oh, Ganti. iya, kemarin Itu juga dia oke loh. Iya. Langsung lumayan banget loh itu. Iya, He Jiting tuh lumayan ganti banget. partner, orang lagi race Olimpik dia di ranking 12. Dia gonta-ganti Diganti terus sama ya. dia. China mah ya bisa begitu loh. Tapi apa ya, Ci ya? Kalau lihat dari China yang kayaknya gonta-ganti gampang gitu loh, Ci, gonta-gantinya. Kenapa sih kita nggak bisa emang adaptasi kayak gitu ya? Nah coba tuh yang ganda tuh gimana tuh? Ya kalau menurut itu kan kalau China yang diganti kan yang bukan priority ya. Kayaknya He Jiting, Tan Qiang, Ren Xiangyu sama Zhou Haodong gitu. Kalau yang Sin lagi itu mah Malaysia. Iya. Oh Xuan Yi sama Liu Yuchen sama Liang Wenqing itu kayaknya nggak mungkin diganti, tapi ya mungkin dari asosiasinya China ngelihat ini bukan kayaknya agak berat buat di Olimpik, ya diganti aja buat ngerusak gitu loh, Dep. Ngerusak Dia buat drawing ini yang aja, lain. Iya, Iya buat kan? apa sih? Menjegal- Buat menjegal. Iya, gitu. ngejegal aja. Ya mungkin ya kenapa kita juga sebenarnya bisa aja kalau kelihatan oh ini kayaknya rankingnya agak, kan ini juga udah mau di berapa bulan Mbak, sisa 6, 8. Sampai Olimpik. Olimpik 10 ya. Olimpik ya, 9-an. tapi race-nya kan sampai April. April. Oke, cuma Sampai April berarti iya. sisa 6 Sebentar bulan. lagi loh Udah itu. kelihatan Bentar lagi. kan? Udah kelihatan siapa yang di atas. Sekarang ya Dedis, Fajarian, Leo Daniel sama Bakri yang masih bisa bersaing. Ya Pramiri kan di 20-an. Ya ada di Minions, padahal bisa juga di switch aja dari sekarang. Buat jegal-jegal juga. Tapi Iya, buat makanya. jegal- Dep, juga. kalau sekarang tuh emang siapa mediokernya? Siapa di atas, siapa mediocre ayo? Indonesia. Di atas ya kalau di Ya kan atas ini putar. Iya. Jadi kalau diganti juga
riskan dong ya nggak? Iya kan, yang Bagas dari yang paling Tiba-tiba bawah- paling oke sekarang. Itu kalau kita ngomongin China emang dua pasang tuh di atas, yang lainnya ya Buat putar-putar. perputaran Kalau itu ini ya. kita semua putar-putar loh. Iya kan, Ya, jadi nggak sangat gampang riskan juga lah sih, ya nggak gampang. untuk diganti-ganti. Nggak diganti aja, cari ininya nggak gampang ya. Iya, setengah mati lah ya ibaratnya. Nah, Mbak Wit sendiri deh, penutup terakhir, harapannya buat Bagas Vicky setelah Asik. setelah melihat penampilannya kemarin. Berarti kekalahan kemarin itu berarti yang keempat ya di final untuk tahun ini Iya. buat Bagas Fikri ya. Pastinya sih kita aja yang nonton ada nih perasaan kayak, aduh jangan-jangan kagak kalah lagi nih gue di final gitu. Kita aja nonton apalagi dia gitu kan. Cuma kalau aku ngelihatnya sih kemarin mereka udah sangat banyak kemajuan seperti Mbak Yuni bilang, way much better dibandingin Denmark Open yang benar-benar mereka anti klimaks banget ya di final gitu Mbak. Tapi harapannya adalah ya mereka bisa menyelesaikan itu dan pecah telur. Kenapa Amin. nih gue di final nggak ini? Walaupun kayaknya sih dikit lagi lah ya, mudah-mudahan gitu. Dan jangan sampai terulang lagi ketika juara All England kemarin. Habis itu ada pressure jadinya. Malah harusnya jadi tambah motivasi lah. Iya, Dep, tapi kemarin Koar tuh bisa teriak-teriak loh. Iya. Aku bingung. Beda nih. Biasa Iya kan? kalem Wah, gitu ya. kalem. Biasanya Koher yang teriak-teriak. Kak. Karena sekarang koar yang udah sendirian. enggak, karena sekarang koar yang bertumbuh pada koar semua gitu. Ada Jadi yang mau baru. nggak mau harus Iya teriak-teriak. kan, iya Kak. Itu beneran loh, jarang lihat dia begitu loh. Jadi memang tergantung sama situasi dan kondisi ya. Iya, Tergantung betul orderan sekali. kayaknya ya. Koher ya. Tapi gimana pun itu harapannya tetap supaya Bakri bisa terus konsisten, bisa juara nextnya, dan ganda-ganda putra yang lainnya juga gantian deh naik podium. Oke, jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan pembahasan yang lebih seru.